Soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Kita lihat soal yang pertama. Pagi ini seperti biasanya, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti, beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan, tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke teman-teman, soal ini termasuk dalam topik pelayanan publik dengan indikator daya tanggap terhadap pelayanan masyarakat. Bisa kita lihat di dalam soal, permasalahannya adalah ibu-ibu tua tidak paham dengan prosedur penggunaan BPJS. Padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Tetapi sang ibu tetap saja tidak paham. Jadi untuk solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga lain. Maka dari itu, untuk jawaban soal ini adalah opsi D, yaitu meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Pilihan D punya poin 5, sementara pilihan E poin 4, pilihan C poin 3, pilihan A poin 2, dan pilihan B memiliki poin 1. Soal berikutnya, nomor 2. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun, akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan kebutuhan mandi. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air, yaitu PDAM, agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. Pilihan B, santai saja. Saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C, menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi. Yang D, meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi. Pilihan E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Langsung saja kita ke pembahasannya. Teman-teman,
soal ini termasuk dalam soal kreativitas dan inovasi dengan indikator mampu berpikiran kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Sekarang kita lihat masalah yang terjadi di dalam soal. Masalah yang terjadi di dalam soal adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air, ditambah lagi air sering mati jika waktu pagi hari. Nah, solusi yang paling tepat dari beberapa pilihan jawaban adalah opsi E. Karena menampung air semalaman sebagai cadangan itu menunjukkan kita sebagai orang yang kreatif dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Nah, untuk jawaban E sendiri memiliki poin 5, sementara D memiliki poin 4 dan A memiliki poin 3, pilihan C memiliki poin 2 dan pilihan B memiliki poin 1. Berikutnya soal nomor 3. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan yang signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda: A. Mencoba membicarakan terlebih dahulu dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Opsi B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Yang C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik agar dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Soal ini, teman-teman, termasuk dalam topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok dengan indikator keterbukaan, saling bekerja sama, dan selalu melibatkan orang lain. Masalah di dalam soal adalah Anda dinilai kurang memberikan perubahan signifikan kepada perusahaan. Jadi, solusi pertama yang Anda bisa lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain, seperti pada opsi C, yaitu menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan yang lain. Pilihan C mempunyai nilai 5, pilihan D memiliki poin 4, pilihan E memiliki poin 3, sementara pilihan A memiliki poin 2, dan pilihan B memiliki poin 1. Berikutnya adalah soal nomor 4. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan agar kedepannya banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda:
A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal, biaya tiket didiskon hingga 50%, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Pilihan D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan menyusui serta lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Teman-teman, untuk soal ini termasuk dalam topik orientasi pada pelayanan dengan indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan yang ada di soal ini adalah perusahaan ingin meningkatkan pelayanan, tetapi harus diingat peningkatan pelayanan selaras dengan SOP perusahaan. Nah, jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi D, karena opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar merasa nyaman pada saat perjalanan berlangsung. Jadi, poin yang paling tinggi ada di opsi B, yaitu poin 5. Sementara pilihan E memiliki poin 4, pilihan C poin 3, pilihan B poin 2, dan pilihan A memiliki poin 1. Ingat ya teman-teman, jangan sampai terjebak pada opsi A, karena itu bukan jawaban yang diinginkan. Di sini, perusahaan sudah mempunyai SOP yang menjadi standar layanannya, bukan dengan memenuhi semua kebutuhan pelanggannya. Soal nomor 5. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal, serta sulitnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besarnya bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah A. Menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu lebih detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Untuk soal ini termasuk dalam topik kemampuan mengendalikan diri dengan indikator sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan yang terjadi di dalam soal adalah jika Anda yang ada pada posisi teman-teman Anda
saat terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Opsi yang memiliki poin tertinggi, yaitu poin 5, ada di opsi D. Mencari tahu lebih detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Karena dengan cara tersebut, itu menunjukkan Anda orang yang bersikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian dalam mengambil keputusan. Untuk pilihan jawaban C, memiliki poin 4, sementara B, poin 3, E, poin 2, dan A, poin 1. Soal berikutnya adalah soal anti-radikalisme. Teman-teman, ini sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Soal nomor 6. Pengurus tempat ibadah di lingkungan tempat Anda tinggal akan memperingati acara peringatan Hari Besar Keagamaan. Saat rapat dengan pengurus tempat ibadah, hasil rapat memutuskan untuk mengundang salah satu penceramah agama yang dikenal sangat moderat pemahaman agamanya. Sikap Anda terhadap rencana undangan kepada penceramah tersebut adalah A. Tidak mempedulikan siapapun yang mengisi ceramah karena tidak berpengaruh pada kehidupan saya. B. Menolak penceramah tersebut dengan alasan tidak sealiran dengan saya. C. Mendukung hasil rapat terhadap penceramah supaya terlihat satu suara di dalam rapat. D. Mendukung karena pentingnya pemahaman moderasi dalam beragama di lingkungan masyarakat. E. Mendukung karena penceramah tersebut sudah saya kenal dan sealiran dengan ajaran saya. Untuk soal ini, teman-teman, termasuk dalam konteks radikalisme, yaitu sikap terhadap pemikiran moderat. Untuk jawaban soal ini, yang memiliki poin tertinggi yaitu 5, berada di jawaban D. Mendukung karena pentingnya pemahaman moderasi dalam beragama di lingkungan masyarakat. Karena dalam konteks keagamaan, ciri-ciri orang yang terpapar paham radikal adalah cenderung tidak senang dengan pemikiran ulama dan organisasi moderat. Untuk poin 4, yaitu di pilihan C, poin 3 pilihan E, poin 2 pilihan A, dan poin 1 pilihan B. Soal berikutnya, di daerah tempat Anda bekerja sedang marak aksi-aksi radikalisme. Atasan Anda berencana untuk membuat program pencegahan masuknya paham-paham radikalisme ke dalam kantor. Seluruh pegawai diharapkan membuat sebuah ide program pencegahan paham radikalisme. Program yang dibuat diharuskan berbasis data dan fakta lapangan, sehingga diharapkan menjadi solusi yang nyata dan efektif dalam menangkal masuknya paham radikalisme di kantor. Ide yang Anda usulkan adalah A. Merancang program kiat literasi dengan membangun sudut baca di salah satu ruangan kantor. B. Mengusulkan kegiatan sosialisasi anti-radikalisme kepada seluruh pegawai kantor. C. Mengadakan makan bersama seluruh pegawai kantor 1 bulan sekali. D. Membentuk tim cyber khusus untuk mengawasi postingan para pegawai di sosial media. E. Merancang aplikasi pelaporan online bagi pegawai yang melakukan dugaan radikalisme. Soal ini masih masuk dalam konteks radikalisme, yaitu memiliki pengetahuan tentang anti-radikalisme. Jadi teman-teman, agar memiliki pengetahuan tentang anti-radikalisme, budaya literasi menjadi amat penting untuk masyarakat karena
Seseorang yang memiliki literasi yang baik tidak mudah terpengaruh oleh opini dan paham yang negatif, dan tidak sembarangan mempercayai atau men-share berita yang belum tentu benar, dan masyarakat tersebut mampu menganalisis sebuah permasalahan dengan baik. Sehingga, untuk jawaban yang memiliki poin tertinggi pada soal ini adalah jawaban A, yaitu merancang program kiat literasi dengan membangun sudut baca di salah satu ruangan kantor. Memiliki poin 5, sementara pilihan B memiliki poin 4, dan C memiliki poin 1, D memiliki poin 3, dan E memiliki poin 2.